Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Ekologi Tumbuhan semester 3 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan saya Fania Zurufatul Hayah NIM 039. Dengan saya Tiara Selvemina NIM 040. Dengan saya Intan Mega Puspita dengan NIM 044. Saya Najmi Hadaka Amina dengan NIM 038. Saya Naira Amara Paramita dengan NIM 010. Saya Nur Hafifah dengan NIM 041. Selamat menyaksikan. Di video tersebut memperlihatkan beberapa sebab meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada global climate change dan dapat menyebabkan gelombang panas lebih sering terjadi. Cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, kualitas air menurun, kesehatan masyarakat terganggu, dan aneka ragam hayati berkurang, bahkan bisa menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut banyak terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Salah satu penanggulangan yang efektif yaitu dengan adanya konservasi dan restorasi mangrove. Konservasi merupakan usaha perlindungan dan pelestarian alam dalam bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam, baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Sedangkan restorasi hutan mangrove merupakan suatu upaya untuk memperbaiki fungsi ekologis hutan mangrove yang telah terdegradasi agar dapat kembali pada keadaan semula. Pada jurnal yang kita ambil, dijelaskan bahwa pengaruh konservasi dan restorasi mangrove di Indonesia dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi setara dengan sekitar 8% dari target pengurangan emisi NDC Indonesia pada tahun 2030 di sektor kehutanan. Meskipun mangrove hanya mencangkup sekitar 2,6% dari total area hutan Indonesia, kontribusi mereka terhadap pengurangan emisi sangat signifikan. Indonesia adalah pemilik luas ekosistem mangrove terbesar di dunia, yaitu 24% dari total mangrove dunia. Sayangnya, hamparan hutan mangrove yang luas telah ditebangi, dirusak, atau diubah menjadi penggunaan lain yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat signifikan. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut. Poin yang pertama yaitu, stok karbon ekosistem bakau Indonesia termasuk yang tertinggi di antara semua jenis hutan tropis. Yang kedua, penggundulan hutan bakau mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang jauh melebihi penggundulan hutan tropis dataran tinggi. 3. Konservasi dan restorasi bakau menjanjikan untuk menyerap sejumlah besar karbon. Dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi nasional sebesar 29% dan 41% di bawah mitigasi tanpa syarat dan bersyarat pada tahun 2030. Sektor kehutanan diharapkan berkontribusi hingga 60% terhadap total pengurangan emisi dari semua sektor. Dari data yang didapat pada suatu penelitian yang dilakukan di 7 daerah yaitu Jawa, Kalimantan, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Papua, Sulawesi, dan Sumatera, dari tahun 2009 sampai dengan 2019, selama periode 10 tahun studi ini, terdapat 261.141 hektar mangrove terdampak. Sekitar 182.091 hektar terdeforestasi dengan persentase 70% dari total kehilangan, dan 79.050 hektar terdegradasi yaitu 30% dari total kehilangan. Selain hilangnya hutan mangrove, dapat dilihat peningkatan tutupan sekitar 53.915 hektar selama periode 2009 hingga 2019. Sebagian perluasan mangrove ini disebabkan oleh reboisasi, yaitu perubahan non-hutan menjadi mangrove primer atau sekunder sekitar 52.415 hektar. Dan pergeseran mangrove sekunder menjadi mangrove primer terjadi pada sekitar 1.500 hektar. Selain hilangnya hutan mangrove, dapat dilihat peningkatan tutupan sekitar 53.915 hektar selama periode 2009 hingga 2019.
Sebagian besar perluasan mangrove ini disebabkan oleh reboisasi, yaitu perubahan non-hutan menjadi mangrove primer atau sekunder sekitar 52.415 hektar. Dan pergeseran mangrove sekunder menjadi mangrove primer terjadi pada sekitar 1.500 hektar. Dalam jurnal Contribution of Mangrove Conservation and Restoration to Climate Change Mitigation in Indonesia disebutkan bahwa penyebab degradasi ekosistem mangrove pada masing-masing wilayah di Indonesia, yaitu Jawa paling banyak sekitar 62% dijadikan pertanian, karena Jawa memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik, dengan aquacultur sekitar 30%. Kemudian disusul oleh Kepulauan Maluku, Kepulauan Bali Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Sedangkan penyebab degradasi karena aquacultur paling banyak yaitu Sulawesi sekitar 63% dengan vegetasi berstatus rendah pada presentasi 19%. Dan disusul beberapa wilayah seperti Kalimantan dengan presentase 39%, Kepulauan Bali Nusa Tenggara pada presentase 38%, Papua sebanyak 29%, Jawa 20%, kemudian Sumatera dengan presentase 10%, dan aquacultur paling sedikit pada wilayah Kepulauan Maluku yaitu 2%. Dari video yang kita tampilkan, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem mangrove sangatlah penting untuk perubahan mitigasi iklim di Indonesia. Oleh karena itu, mari sama-sama menjaga ekosistem mangrove dari potensi kepunahan. See you!